Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 4, subtema 2, PB 4 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama kalian mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi. Dan yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Perhatikan gambar tersebut. Itu adalah gambar salah satu dampak dari adanya globalisasi. HP adalah peralatan atau alat-alat elektronik akibat dari globalisasi. Apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Di sini Ibu memiliki sebuah bacaan tentang globalisasi bermanfaat atau tidak. Dalam bacaan ini nanti kita dapat memperoleh atau mendapatkan informasi yang pertama tentang dampak positif dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi yaitu kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Kemudian apa dampak negatif dari globalisasi? Dampak negatif dari globalisasi, budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah pula. Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus dapat menyeleksi mana budaya-budaya asing yang baik atau yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk menyeleksi hal tersebut harus kita sesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Hal ini karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Lalu, mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Nah, anak-anakku, salah satu contoh benteng untuk menghindari dampak negatif globalisasi yaitu dengan mempertebal iman dan takwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Kita memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Nah, itu anak-anakku gambaran tentang globalisasi. Kita harus dapat menyaring, memfilter mana yang baik dan buruk, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Masihkah ingat kalian pada pembelajaran sebelumnya yaitu tentang Mang Somat? Pada pembelajaran kedua kita dapat memperoleh sikap-sikap positif yang diperoleh Mang Somat. Antara lain yaitu tentang usaha Mang Somat meningkatkan perekonomian warga karena kerja kerasnya, karena kegigihannya, pantang menyerah, dan kreativitasnya, sehingga Mang Somat dapat menjual produknya hingga ke luar negeri. Nah, usaha Mang Somat ini memperkuat perekonomian bangsa karena dari usaha Mang Somat itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Somat juga akan menyumbang pemasukan devisa negara. Devisa negara itu adalah uang kas negara. Mang Somat juga mengharumkan nama bangsa Indonesia karena produk asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Nah, anak-anakku, dari sikap Mang Somat ini dapat kita ambil contoh sikap kerja keras, pantang menyerah, inovasi. Nah, kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh sikap kerja keras yaitu kita harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian tidak gampang puas dan selalu berinovasi. Penerapannya yaitu selalu rajin belajar meski sudah berprestasi. Kemudian sikap pandai memanfaatkan peluang. Penerapannya yaitu mengikuti lomba yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Kemudian sikap memberi manfaat untuk orang sekitar. Maka penerapannya kita dapat membantu teman ketika kesusahan. Itulah anak-anakku contoh-contoh sikap positif dari Bang Somad yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kalian jadilah anak yang berguna, yang kreatif, kemudian yang sopan dan santun dalam hal tingkah laku maupun tutur kata. Sekian anak-anakku penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.